Aku dulu nggak bisa bahasa Inggris. Aku juga nggak suka bahasa Inggris. Kebayangkan, udah nggak bisa, nggak suka lagi. Jadi waktu itu benar-benar kemampuan bahasa Inggrisku itu minim banget. My English quality was poor. Tapi kemudian, berapa tahun setelahnya, aku bisa kuliah di luar negeri. Kok bisa? Nah, tonton video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Halo, selamat datang di channelku, The Ravers. Nah, di video kali ini aku akan bahas satu topik yang memang udah di-request oleh teman-teman, yaitu tentang perjalanan aku dalam mempelajari bahasa Inggris. Jadi, kayak yang tadi aku udah bilang sebelumnya, bahwa dulu aku tuh nggak suka bahasa Inggris, dan aku nggak bisa. Karena nggak suka, jadi kan kita males belajar gitu kan. Bahkan kalau pelajaran di kelas pun kayak malas-malasan gitu, ya udah yang penting datang aja. Nah, itulah kenapa kemampuan bahasa Inggrisku minim banget dibandingkan dengan anak-anak sekarang yang bahasa Inggrisnya dari SD udah pada bagus. Ya jelas dulu aku kalah banget, nggak ada apa-apanya. Tapi ya itu, ternyata rezekiku bisa kuliah di luar negeri, dan tentunya meskipun memang udah digariskan aku untuk kuliah di luar negeri, aku tetap harus bisa bahasa Inggris. Nah, buat teman-teman semua, mungkin kalian udah tahu bahwa semakin dini kita terekspos oleh bahasa asing, maka semakin mahir kita nanti ke depannya, tentunya dengan teknik yang tepat gitu. Jadi kalau anak misal dari kelas 1 SD atau bahkan dari sebelum SD udah terbiasa dengar atau mungkin nonton film berbahasa Inggris dan biasa dipraktekkan, maka nanti ketika dia SMP atau SMA bahasa Inggrisnya tuh udah bisa fluent banget. Itulah kenapa anak-anak zaman sekarang mungkin banyak banget vlogger-vlogger yang ngomong bahasa Inggrisnya tuh udah casisus padahal mereka baru SMP, SMA seperti itu. Sementara kita yang udah dewasa bahasa Inggrisnya ya kadang masih mikir gitulah. Nah, itulah kenyataan yang ada. Dan pengalamanku dulu, aku cukup telat terekspos oleh bahasa Inggris. Jadi aku kelas 6 SD baru ada pelajaran bahasa Inggris, dan itu pun peraturan baru di sekolahku. Untuk kakak kelasku mereka nggak ada yang dapat pelajaran bahasa Inggris. Dan karena itu kebijakan baru, jadi sekolahku belum siap. Sekolahku belum punya guru bahasa Inggris. And you know what? Yang ngajar bahasa Inggris adalah guru olahraga. Jadi mungkin memang gak ada sumber dayanya ya yang bisa untuk mengajar bahasa Inggris. Akhirnya guru olahraga yang biasa ngajar di luar kelas, yang biasa penuh dengan praktek. Dan perlu kalian tahu bahwa guru olahragaku ini cukup killer, jadi memang terkenal banget dengan killernya itu. Bahkan kalau misal pas ngajar pelajaran olahraga, PE, terus nanti ada yang kayak ya namanya anak-anak SD gitu kan ya, nakal, nanti dia langsung deh kayak gitu. Jadi benar-benar dia ngepalin tangannya kayak ngancem mau mukul. Dan ya berkali-kali juga ada kasus yang anak dilempar menghapus lah atau apalah kayak gitu kan. Namanya juga zaman dulu, kalau sekarang mungkin udah enggak ya karena takut dilaporin. Dan itulah dia, yang ngajar adalah beliau. Jadi bisa ditebak banget gitu metode pengajarannya, ya seadanya banget. Buku bahasa Inggris juga belum ada. Pokoknya benar-benar SD tuh aku kayak cuma denger doang gitu, tapi belum bisa menerapkan sama sekali. Karena memang ya cuma buat formalitas aja di sekolah, di SD sekarang diajarkan bahasa Inggris seperti itu. Nah, terus lanjut, aku lulus SD, aku masuk SMP. Di SMP ternyata yang disayangkan banget, dari kelas 1 sampai kelas 3 aku nggak menemukan satu guru pun yang menurutku ngajar bahasa Inggrisnya enak. Jadi pasti kan kalau misal kita sekolah, kita biasanya punya guru yang kita andalkan, yang memang jadi our favorite teacher, seperti itu. Dan untuk guru favoritku itu biasanya guru matematika dan pelajaran-pelajaran lain. Untuk bahasa Inggris nggak ada satupun yang aku suka. Jadi guru bahasa Inggrisku itu dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 itu tipe yang kalau ngajar ya udah yang penting aku udah jelasin kayak gitu, mau siswanya paham, mau siswanya dengerin, mau siswanya tidur, like up to them, up to the students gitu. Dan itu benar-benar ngebuat aku semakin males tentang bahasa Inggris. Pokoknya kalau pelajaran bahasa Inggris, baca teks gitu, aku benar-benar kayak nggak paham artinya apa, karena vocabku juga minim seperti itu. Dan itu berlanjut sampai aku kelas 2, kelas 3, dan titiknya adalah ketika aku mau menghadapi ujian nasional kelas 3 SMP. Jadi untuk pelajaran lain kayak matematika, favorit aku dulu matematika,
bahasa Indonesia dan lain-lain. Aku udah siap. Untuk bahasa Inggris nih yang aku ngerasa minim banget gitu. Kelas 3 ya, perlu kalian tahu, standar bahasa Inggrisku itu benar-benar minim banget. Jadi aku belum bisa membedakan penggunaan do and does seperti itu. Kenapa kalau subjeknya he harus pakai does? Kenapa bukan do? Dan kenapa misal subjeknya she, verbnya itu kadang harus pakai s, kadang enggak. Pokoknya aku yang basic-basic kayak gitu tuh masih belum tahu. Yang memang pengetahuan dasar, dan untuk anak-anak sekarang mungkin mereka udah pada tahu meskipun mereka masih SD. Jadi bener-bener waktu itu pengetahuanku dasar banget, dan aku tuh kayak ngerasain stres. Aduh, aku nih mau ujian nasional yang soal-soalnya tuh banyak, tapi bahkan yang dasar aja aku nggak tahu. Terus aku tanyakan ke temanku, dan you know what, temanku yang aku tanyain ini aku masih inget banget. Dia tuh memang pinter ya, bahasa Inggrisnya pinter, pelajarannya juga pinter, dan dia juga lulus dari ANU, Australian National University, dan juga dia mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi aku seneng banget gitu, kayak kamu mah memang pinter dari dulu gitu. Dan waktu itu aku belum berangkat ke Inggris ya. Terus singkat cerita aku tanya ke dia, dan aku tuh kayak ngerasain depresi, kok kamu bisa sih kayak gitu, kok aku enggak, kayak gitu. Dan kalau temanku ini memang dia dari sananya udah pinter gitu kan. Dan udah akhirnya ujian nasional aku lewatin dengan apa adanya, dengan skor yang ya cukup aja buat lulus gitu kan. Nah akhirnya aku masuk SMA, dan di SMA inilah aku ngerasain titik baliknya. Jadi di kelas 1 itu guru bahasa Inggrisku adalah fresh graduate yang kayak masih muda banget. Mungkin dia udah punya pengalaman ngajar, tapi kayak dia tuh masih di bawah 25 tahun gitu. Dan kalau ngajar tuh cheerful banget, bener-bener pembawaannya enak. Yang dulu waktu kelas 1 sampai kelas 3 SMP, guruku tuh yang tipe menjenuhkan, yang udah tua, yang monoton. Tapi ketika kelas 1 SMA, aku nemuin guru yang bener-bener energetik gitu. Jadi kalau ngajar, gak cuma monoton aja jelasin, kadang pakai musik kayak gitu. Dan dari situlah aku mikir, oh ternyata belajar bahasa Inggris tuh nggak menjenuhkan ya, ternyata tuh menyenangkan. Dan aku juga akhirnya punya kesimpulan bahwa sesulit apapun pelajarannya, tapi kalau yang ngajar atau yang mengampu pelajaran itu andal atau memang bisa cara delivernya, maka pelajaran itu akan terlihat mudah, akan terkesan mudah dan enak dipelajari kayak gitu. Terus waktu itu aku belum suka bahasa Inggris, jadi aku pertama suka dulu sama gurunya cewek ya. Dan aku berterima kasih banget sih, mungkin dari titik balik itulah sampai akhirnya sekarang karirku itu di bidang bahasa Inggris, di bidang pengajaran bahasa. Nah, jadi aku suka sama karakternya yang cheerful, yang periang itu, yang ngajarnya asik. Sampai akhirnya aku setelah suka sama orangnya, aku selalu menanti-nanti, besok pelajaran bahasa Inggris, kayak gitu. Dan dari situ tanpa sadar, aku jadi mudah menyerap. Yang tadinya aku ogah-ogahan, kayak otakku tuh udah nutup buat pelajaran bahasa Inggris, aku mulai suka, mulai membuka kayak gitu. Dan mulai vocab tanpa disadari kayak nambah cukup signifikan dibanding waktu aku SMP, seperti itu. Dan dari kelas 1 SMA itulah aku udah mulai ada ketertarikan dengan bahasa Inggris. Terus dari mulai kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA, aku lanjut untuk belajar bahasa Inggris dengan serius. Jadi beda banget kalau yang dulu waktu SMP nggak paham, SMA udah mulai paham, seperti itu. Dan setelah lulus SMA, bahasa Inggrisku ya masih standar dengan kualitas yang apa adanya banget gitu ya. Tapi aku udah bisa ngomong sama bule, aku ya sedikit-sedikit gitu, meskipun kadang masih mikir, grammarnya masih berantakan, seperti itu. Terus aku lanjut kuliah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu juga, aku tuh dulu sempet kuliah jurusan hukum. Kenapa? Karena memang aku suka gitu. Jadi basicnya tuh aku suka ngomong. Aku pengen kerja di bidang hukum, nanti mungkin jadi pengacara atau apa gitu. Pokoknya ya mungkin konseling dan lain sebagainya gitu lah ya. Dulu aku mikirnya gitu. Dan jadi sebenarnya pilihan pertamaku saat masuk kampus itu juga yang pertama adalah bahasa Inggris, yang kedua hukum. Ternyata yang keterima adalah hukumnya, bahasa Inggrisnya ditolak. Dan akhirnya aku kuliah ngambil hukum. Terus di semester 1 atau 2 ada pelajaran bahasa Inggris, mata kuliah bahasa Inggris. Dan nggak tahu kenapa aku tuh ngerasa kayak saat mata kuliah bahasa Inggris itu aku nggak dapet challenge sama sekali, karena aku ngerasa kayak kok basic banget ya, kayak ini mah aku udah bisa kayak gitu. Jadi misal ujian atau apa, suruh speaking, suruh introduction dan lain sebagainya tuh aku udah pas gitu.
kayak aduh aku kangen deh pengen belajar bahasa Inggris tapi yang bener-bener aku merasa tertantang kayak gitu. Singkat cerita, akhirnya aku kuliah di jurusan hukum cuma 2 semester. Setelah itu aku pindah kuliah, dan karena memang aku di situ terketuk untuk belajar bahasa Inggris dengan lebih menantang, akhirnya aku memutuskan untuk kuliah di jurusan pendidikan bahasa Inggris seperti itu. Nah, mulai nih waktu kuliah di pendidikan bahasa Inggris, karena kan aku sadar bahwa aku tuh udah ngebuang 1 tahun, dan waktu itu tentu nggak semudah itu kan buat aku pindah kuliah dari universitas yang pertama ke universitas yang kedua. Kayak orang tua juga sayang kan, apalagi waktu itu udah dapet beasiswa juga, dan aku pindah dari PTN ke PTS seperti itu. Dipertimbangkan juga kan sama orang tua alasan-alasan itu, tapi akhirnya aku berusaha untuk membuktikan bahwa pilihanku itu bukan pilihan yang salah, bahwa aku tuh bisa menanggung konsekuensinya, dan akhirnya aku belajar dengan maksimal. Nah, mungkin sebagian dari kalian juga akan berpikiran, ya pantas lah akhirnya bahasa Inggrisnya bagus, kuliahnya juga jurusan bahasa Inggris. Tapi bentar dulu, kalian juga mungkin akan menemukan banyak orang lulusan bahasa Inggris tapi bahasa Inggrisnya pas-pasan. Mungkin teman kalian, mungkin siapa, banyak banget. Dan mungkin simple aja deh, guru bahasa Inggris kalian juga mungkin ada yang kayak kemampuannya itu nggak bagus-bagus amat, cukup standar aja lah, cuma bisa buat ngajar, seperti itu. Nah, karena memang itu faktanya. Jadi meskipun kita ini kuliah bahasa Inggris, tapi percayalah, nggak semuanya ketika lulus dari program studi pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris selalu semuanya bisa cacisus ngomong, semuanya bisa bahasa Inggris. No, seperti itu. Jadi memang meskipun aku jurusannya bahasa Inggris, tapi aku juga waktu itu ngejalaninya bener-bener ekstra seperti itu. Artinya aku nggak bisa hanya bertumpu dengan mata kuliah yang aku ambil aja, bertumpu dengan pelajaran atau mata kuliah speaking yang cuma satu meeting, 1 minggu, 1 meeting, dan 1 meeting itu bayangin buat sekelas ya. Jadi misal sekelas tuh 25 orang, dan porsi speakingnya itu pasti dikit banget. Jadi kadang dalam satu pertemuan kita itu cuma bisa ngomong sekitar 10-15 menit. Selebihnya udah giliran yang lain ngomong. Seperti itu. Intinya tuh jelas kalau misal hanya mengandalkan di perkuliahan, maka susah banget untuk mendapatkan bahasa Inggris yang advance atau untuk bisa punya bahasa Inggris yang sesuai dengan ekspektasi kita, seperti itu. Dan juga pelajaran-pelajaran lain, mata kuliah lain selama kuliah itu memang terbatas banget karena kita harus share dengan teman-teman yang lain, dan juga kan kuliah itu cuma 3 bulan biasanya kan, 1 semester, seperti itu. Jadi memang selama kuliah aku tuh udah sadar bahwa kalau aku hanya mengandalkan kuliah, apa yang aku dapat dari perkuliahan, maka mungkin aku bakal pas-pasan aja, seperti itu. Akhirnya aku mulai berbagai cara, dan mulai aktif di lomba. Karena kan kalau lomba, kayak misal waktu itu aku ikut lomba debate, otomatis harus latihan terus kan, latihan terus, jadi conversation terus kayak gitu. Selain ikut lomba debate, aku juga ikut lomba speech gitu, dan memang ya di situ kesempatanku juga buat belajar, buat mempelajari pronunciationku, memperbaiki kayak gitu. Dan selain itu aku juga sengaja ikut organisasi, yang mana di organisasi itu aku bisa berinteraksi dengan bule, seperti itu. Jadi itu organisasi eksternal, aku sengaja ikut, dan ya tujuan utamaku sebenarnya itu pengen meningkatkan speakingku, pengen meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisku, biar aku lebih pede aja ngomong depan bule, seperti itu. Dan juga kegiatan-kegiatan lain, cara-cara lain yang aku lakuin biar bahasa Inggrisku bagus. Nah, jadi memang waktu itu saat masuk jurusan bahasa Inggris semester 1, kemampuan bahasa Inggrisku ya udah lumayan, tapi belum bagus-bagus amat. Artinya aku udah tahu basic grammar gitu, jadi aku udah tahu 16 tenses, aku udah bisa ngerangkai kalimat, aku udah tahu grammar-grammar yang basic, tapi aku belum tahu yang kayak inversion gitu, yang ribet-ribet gitu ya. Conditional sentences juga aku tahu beberapa tapi lupa kayak gitu, tapi intinya aku udah punya basicnya lah. Nah, terus lanjut tuh kayak aku pompa, terus aku hajar terus selama perkuliahan, aku ikutin berbagai kegiatan, dan alhamdulillah aku bisa lulus di jurusan bahasa Inggris ini dengan hasil yang memuaskan, dengan predikat cum laude juga waktu itu. Nah, jadi itulah titik baliknya, gimana aku yang tadinya nggak suka bahasa Inggris jadi suka bahasa Inggris. Yang mau aku highlight di sini adalah yang pertama, bahwa kita tuh nggak tahu, kadang sesuatu yang nggak kita suka, kita bisa mendadak suka hanya karena satu hal, seperti itu. Dalam konteksku, aku jadi suka bahasa Inggris karena aku dipertemukan dengan guru yang cheerful banget, dengan guru yang ngajarnya enak saat aku SMA.
Banyak lain cerita dari teman-teman, ada yang jadi suka bahasa Inggris karena misal terinspirasi oleh artis siapa, kayak gitu. Setelah kalian nemuin satu hal yang ngebuat kalian suka bahasa Inggris, kalian mulai carilah cara yang menyenangkan. Jangan sampai kalian itu misal bahasa Inggrisnya ya masih up and down semangatnya, terus kalian coba belajar yang menjenuhkan. Misalnya ngerjain soal-soal TOEFL, belajar grammar yang secara monoton gitu. Maka kalian akan capek duluan, dan kalian belum mahir, kalian udah jenuh duluan, udah give up, goodbye English. No, jadi yang harus kalian lakukan adalah cari satu alasan kenapa kalian biar suka bahasa Inggris, dan yang kedua, cari metode yang tepat. Jadi itulah cerita singkat dari aku, gimana bisa aku yang tadinya nggak suka bahasa Inggrisku minim, tapi akhirnya aku bisa kuliah di luar negeri. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat dan bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian pelajari juga poin-poin yang mungkin bisa relate. Dan kalau kalian punya pertanyaan, silahkan komen down below. I'm gonna be so happy reading all of your comments. Dan kalian juga boleh kasih saran nih buat video selanjutnya apa, dan juga untuk segmen baruku Dira and the Guest, kira-kira tamu siapa yang perlu aku undang, silahkan komen. And see you in the next video. Bye!